Izin Allah kita berjumpa kembali ya. Hari ini, oke. Baik, kita akan berdoa dulu. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat siang anak-anak semua. Semoga sehat dan kebahagiaan untuk kalian semua. Ya, hari ini kita masih ke informatika ya. Kita membahas tentang berpikir komputasional. Oke, ada yang masih baca komik, ada yang oke, baik. Oke, ya. Ada yang tahu itu berpikir komputasional apa? Seperti komputer. Awal. Oh iya. Gimana? Berpikir komputasional dengan cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Memecahkan persoalan. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Apa itu berpikir komputasional? Di kelas 7, kelas 8 belum ada ya belajar tentang konsep komputasional ya. Tapi kalian sudah belajar tentang binary. Nah, itu salah satu dalam konsep berpikir komputasional. Siapa lagi yang tahu apa itu berpikir komputasional? Contohnya seperti apa? Nih, ayo nih jawab. Contoh berpikir komputasional apa? Ngerjain soal katanya Bu. Kata Ani, berpikir komputasi. Ngerjain soal. Mengerjakan soal. Iya, pemecahan soal ya. Bisa jadi. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana kita memecahkan suatu persoalan ya, problem solving dibantu dengan komputer. Contohnya gini, saat ada yang suka masak, ada yang suka bikin biskuit. Nah, kalau seandainya kalian memasak sebuah biskuit, oh iya, Amir ikut itu ya, ikut ekskul memasak ya. Nah, kalau seandainya kita membuat biskuit, ya, misalkan yang memakannya adalah keluarga, ya, itu butuh, ya palingan yang membuatnya itu tuh hanya ibu atau anak-anak perempuan di keluarga itu ya, tidak perlu banyak yang ikut untuk membuat biskuit tersebut. Tapi bagaimana kalau misalkan biskuit itu dibuat untuk disebarkan untuk seluruh Indonesia ya, misalkan biskuit Roma yang kalian makan, apakah itu dibuat di dapur pribadi? Tidak kan ya, itu kan dibuat di sebuah pabrik, dibantu dengan sebuah sistem ya, hingga dapat sekali masak dia dapat banyak biskuit seperti itu. Nah, diperlukan komputasional di sana ya. Nah, Ibu izin untuk share screen dulu. Bentar.
Dalam kehidupan kita, berpikir itu selalu ya, kita selalu berpikir. Untuk bangun pagi pun kita berpikir, kita harus ngapain ya. Saat kalian menuju ke sekolah berpikir, di saben hari saat kita bangun terus kemudian tidur lagi, kita selalu berpikir ya untuk menentukan hal apa yang kita lakukan saat itu yang terbaik ya. Nah, itu berpikir komputasional. Sebetulnya ya, cara berpikir manusia itu diadopsi oleh sebuah sistem komputer ya. Beda berpikir manusia dengan berpikir komputer. Beda. Kalau kita ya, ini ada namanya dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma ya. Itu adalah pondasi berpikir. Beda kita dengan komputer ya, komputer itu dia cara berpikirnya itu tuh sekuensial. Setelah melakukan ini, dia akan melakukan itu. Tetapi Allah menciptakan kita, manusia itu tuh komplit, ya. Hebat sekali Allah. Kita bisa melakukan berpikir itu dengan landasan kita langsung berpikir dengan 3 atau 4 pondasi ini bisa, ya. Dalam suatu pemecahan masalah kita bisa langsung tap dalam pemikiran kita untuk melihat suatu, untuk memecahkan masalah. Berbeda dengan komputer. Komputer itu dia bertahap-tahapan. Mungkin dia akan melakukan abstraksi dulu, kemudian dekomposisi, kemudian pattern, baru dia mengalgoritma. Ya, kalau komputer. Beda dengan kita bisa langsung melakukan hal itu dengan pondasi ini dalam waktu yang bersamaan. Ya, ini pondasi berpikir komputasional. Kenapa sih ada pondasi? Kenapa sih ada topik ini di informatika gitu ya? Karena ini adalah landasan sebuah informatika ya. Kan? Informatika itu salah satunya alat untuk pemecahan sebuah masalah. Nah, bagaimana kita dapat memecahkan masalah itu dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Seperti itu ya. Jadi, berpikir komputasional itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu persoalan, ya, cara untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dikembangkan dengan bantuan komputer. Ya, cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikembangkan dengan bantuan komputer agar efektif dan efisien. Ya, nah kalian lihat gambar di sampingnya itu, ya, bagaimana cara membuat biskuit. Ya, beda tuh ya outputnya. Ya, beda outputnya. Output untuk membuat kue di rumah dengan output untuk dipasarkan ke pasar-pasar, ya, dibuat pabrik, outputnya kan beda ya. Kalau untuk di rumah itu yang makan cuma anggota keluarga. Tapi kalau untuk pabrik kan banyak ya, bisa ribuan atau jutaan gitu. Diperlukan suatu alat, suatu sistem ya dengan bantuan komputer ya, agar outputnya itu bisa banyak. Nah, ini adalah dasar berpikir komputasional. Untuk di SMP ini, ya, berpikir komputasional itu kita diajarkan untuk bagaimana memecahkan suatu permasalahan. Ya, contohnya ini, coba. Ada yang bisa memecahkan persoalan ini? Ini adalah kelas olahraga, ya. Nah, untuk mencocokkan kapan si bebras ini dapat bermain bola dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Harinya cerah, kecepatan anginnya itu mesti kurang dari 20 km per jam. Lapangan bola sedang tidak dipakai di kelas lain. Nah, ramalan cuaca untuk minggu depan itu adalah Senin itu panas, ya, kecepatan angin 5 km per jam. Selasa Rabu itu hujan, Kamis Jumat itu cuacanya cerah dengan kecepatan angin itu Kamis 7 km per jam dan Jumat 40 km per jam.
Sedangkan jadwal pemakaiannya itu hari Senin yang terisi. Selainnya itu kosong. Nah, bagaimana kalian memecahkan masalah ini? Hari apa murid-murid bisa bermain bola? Boleh acungkan tangan jika ada yang bisa menjawabnya. Ani jawab Kamis, Bu. Ani jawab Kamis, Ibu. Ya, Ani. Siapa lagi yang punya jawaban berbeda? Fauzi bilang Sabtu, Bu. Fauzi Sabtu main di lapangan mana, Fauzi? Eh, ada yang berbeda di hari Kamis, di luar hari Kamis? Mariam, hari apa? Tahu dari mana? Ani Kamis. Caranya gimana? Oke, Ani, boleh di bagaimana cara Ani memecahkan masalah ini? Kenapa kok tiba-tiba bisa hari Kamis? Seperti apa pemecahan masalahannya? Langsung aja. Agak keras. Jadi kan kriterianya harus hari bisa masuk, terus habis itu kecepatan anginnya kurang dari 20 kilometer per jam. Terus habis itu lapangan bolanya sedang tidak dipakai oleh kelas ini. Sedangkan hari Selasa sama hari Rabu kan hujan jadinya Mm-mm. mungkin. Terus hari Senin kan dipakai sama kelasnya Pak Wilhan. Terus kalau hari Ahad kan kecepatan anginnya 40 km per jam. Jadi yang paling mungkin itu ya Kamis. Oke, iya, ya. Masih ingat nggak? Ini konsepnya dengan informatika apa? Ada ingat? Hal apa? Dengan dasar apa? Ini ada kondisi. Masih ingat? Di informatika ada pengkondisian, ya. If dan else, ya. Ada kondisi. If then else. If dan else ada kondisi. Jadi di sini ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, ya. Kondisi harinya harus cerah, kemudian kondisi kecepatan angin harus kurang dari 20 km per jam, kemudian dan terakhir lapangan bola tidak dipakai oleh kelas lain, ya. Nah, jika semuanya terpenuhi, maka keluar hasilnya ya. Seperti yang kata Ani tadi, kalau hari Senin, kondisi yang ketiga tidak terpenuhi karena dipakai oleh Pak Burhan kelasnya. Kalau Selasa dan Rabu tidak terpenuhi karena hari tidak cerah, hari hujan. Kalau hari Jumat tidak terpenuhi karena kecepatan angin lebih dari 20 ya, sehingga jawabannya hari Kamis. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang ini ya, hal-hal yang biasa ya, yang sangat familiar lah buat kalian. Ya, ini termasuk problem solving namanya. Ya, berpikir komputasional. Hal yang dasar. Kemudian yang soal nomor 2. Coba. Nah, ini. Yang nggak bisa melihat bisa lihat di Google Classroom ya. Boleh lihat langsung di Google Classroom kalau kejauhan lihat. Ada di Google Classroom. Nah, ini adalah suatu pin ya. Kebaca nggak? Nuri kebaca nggak? Berang-berang Ani, Beni, kebaca di belakang. Kalau nggak kebaca bisa lihat di Google Classroom atau Ibu bacakan di sini. Berang-berang Ani
Beni, Carla, dan Denny mempunyai pin merah dan putih. Lihat ya, di situ ada ketentuan. Setiap berang-berang mengatur 7 pin dalam satu baris. Mulai dari kiri ke kanan dengan aturan, ini masih ada aturan. Pin ketiga dari kiri harus berwarna merah. Jika sebuah pin berwarna merah, pin di sebelah kanannya harus merah. Gambar berikut menunjukkan bagaimana pin mereka diatur. Nah, tangkap tangannya. Siapa yang tidak mengikuti aturan? Pin ketiga dari kiri harus berwarna merah. Nih, ada 3 kondisi ya. Jika sebuah pin berwarna merah, pin di sebelah kanannya harus merah. Jika sebuah pin berwarna merah, pin sebelah kanannya harus merah. Betul. Ini kalau baku Apa? ada 2 orang, apakah emang 2 orang? Ada 2 orang? Siapa? Salah. Benny sama Carla. Coba kasih ininya. Kalau Benny kenapa? Kalau Denny kenapa? Tadi Denny dan Carla. Denny dan Carla. Pin ketiga dari kiri harus ketiga dari kiri. Carla kan? Itu Carla. Carla ini maksudnya. Carly harusnya. Kalau Carly kenapa? Kalau Dani kenapa? Nggak jadi Bu. Aduh. Dani salah Dani. Dani. Jawabannya berarti 1. Ya 1. Dani. Ada yang jawabannya berbeda? Sofi gimana? Syafiq gimana? Kirinya sebelah mana sih? Kiri sana. Kiri itu dari sesudah nama. Dari nama habis nama. Oh, habis nama. Iya. Ada yang Arifah bagaimana? ya, Ada yang berbeda jawabannya dari Amir? ada yang Oh iya, yang tidak mengikuti aturan. ini kan ini ada dan ini salah. Nanti 1, 2, 3 dan kiri. Betul. Kanannya merah, semuanya merah. Semuanya merah. Kecuali kalau merah, iya. Kirinya Beda. sebelah sini. Enggak, itu akan kirinya dari sini. Itu semuanya benar. Bu, ini kanan kirinya bingung, Bu. Oke, kita sepakat aja ya. Kita sepakat yang awalnya itu tuh dari sesudah nama, ya. Itu Ah, kiri, itu kiri. ke kiri. Kiri itu sesudah nama. Mulai dari ini itu ada yang bingung ya.
Tuh, main HP itu sapi. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. gimana? Dani. Dani katanya Bu. Dani, kalau Marti gimana jawabannya Marti? Oke. Ini Apa? Dani. Dani juga Bu. Dani juga ada yang beda? Petir. Nggak ada yang milih A nih? Nggak ada yang milih A. Oke, coba kasih alasannya yang tadi jawab D, Amir. Hah? Alasannya apa? Diralat gak jadi. Nggak jadi. Terus apa? D atau B? D. D. Dani. Dani. D karena dari kiri walaupun udah merah, tapi di sebelah kanannya ada yang putih. Oh. Oke. Oh iya. Ya, dia tidak memenuhi kondisi yang mana? Terakhir. Oh, iya. Karena ini ya. Karena ini dia ada putih, tidak memenuhi kondisi yang ini. Ya. Pin sebelah kanannya harus merah. Ya. Iya enggak? Ya. Sama aja. Emang gitu saya. Kenapa Bu? Dari Bu Ferry. Lalu? Apa? Lalu tadi Bu? Ulang lagi. Iya. Wih. Tunggu. Oke. Bawahnya nggak kelihatan Bu. Oh iya ya. Bentar ya. Dari sini. Ini memang dari Bogor. Oh, bisa. Tuh. Yang udah bangun. Iya. Oke. Nah, kita lihat masih pakai aturan ya. Ada pengkondisian ya. Masih dalam pengkondisian. Ini kelihatan. Kondisinya yang pertama adalah pin ketiga dari kiri harus berwarna merah. Ya, kita lihat pin yang ketiga. Ini pin yang ketiga. Ini merah, oke. Ini merah. Berarti kondisi yang pertama terpenuhi semua ya. Oke. Jika sebuah pin berwarna merah, pin sebelah kanannya harus merah. Ya. Nah, ini ada berwarna putih. Sehingga kondisi ini tidak terpenuhi. Ya. Jawabannya si Dani. Ya, masih dalam pengkondisian. Jadi nanti kalau kalian belajar algoritma pemrograman nanti ya, itu aturan-aturan itu kita buat sendiri dan itu harus terpenuhi ya. Kondisi-kondisi itu ketat. Jadi apa yang kita buat aturan itu pasti terpenuhi di komputer. Jadi dalam pembuatan aturan perlu perancangan yang khusus ya. Seperti itu. Ya, ini nomor 2. Kita hari ini tebak-tebakan saja. Ya, karena berpikir komputasional itu bagaimana memecahkan masalah. Nah, nomor 3 nih. Coba. Amel bisa dilihat ke layar. Kalau nggak bisa lihat layar, bisa lihat di Google Classroom. Ya. Ini adalah memecahkan sandi. Oke. Bagaimana kita mengcoding sesuatu dan mendekodingnya dan membalik. Nanti kalian Coba dikotret. Jika nama ninjanya adalah
Mir. Zukamemoru. Siapa namanya yang sesungguhnya? Itu yang paling belakang siapa Bu Rina? Paling belakang ada Rani, ada Nuri, ada Ahmad, ada David. Oke, boleh yang belakang boleh nanti ini ya yang jawab ya. Joki. Joki. Oh, baik. Yuk yang di belakang. Oh, enggak ada yang jawab. Jakob. Siapa tadi yang jawab? Ahmad. Yang Tapi belakang. Ahmad. Apa jawabannya? Oh, di domain kalian tuh remote itu. Ya, itu Memoru. Jika nama ninjanya Orang ini. Jakob. Jakob. Siapa? Ahmad? Jakob kan ada Jakob. Nah, Jakob. Jacob ya. Coba. Oke, Jacob. Iya betul. Coba kalian buat nama ninja kalian masing-masing. Oh, di itu ini. Namanya. Sudah punya nama ninja masing-masing? Nama ninja masing-masing. Oh, nama ninja. Karin, Karin sih. Siapa yang nama ninjanya Katoki? Lama. Katoki. Ani Katoki. Kalau kilo. Sorry. Kan nama ninja, Bos. Kaluki. Karin Kiki. Karin Kiki. Sophie alimumuri. Ya Allah, aku yang berada di sini. Si Kalukilu. Si Kalukilu. Devin apa Devin? Sophie alimumuri. Arimoluki ya. Siapa yang namanya Karin Kota? Amir. Karin Kota. Bukan. Apa? Iya. Amel itu Karin. Karin Kota. Itu kota. Karin Kuta. Oh iya. Amerika. Amerika. Apa Karin kasih cipu? Oke, ya. Ini tentang coding dan decoding ya. Ya. Oke, udah punya nama ninjanya masing-masing? Bos, ninja itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu. Nah, makin ke sini makin sulit. Nggak apa-apa, dicoba. Bentar. Nah, nih, Sedang nge-spam. pesan rahasia. Bukan. Ibu ambil soal-soal ini di Bebras ya. Kalian tahu Bebras? Bebras ini soal-soalnya dibuat oleh perwakilan negara-negara. Ya. Jadi itu soal-soal dari ini soal anak buat siaga ya, buat anak SD. Dari negara mana ya Ibu lupa lagi. Coba. Brebes. Bebras. Nanti boleh kalian lihat Bebras di websitenya.
Ini memecahkan masalah sandi lagi ya, yang kriptografi nih. Tentang dekripsi dan enkripsi. Dikotret atau? Oh, gedein. Ya, dicoret-coret. Sok dikotret. Atau kalau pakai itu pakai masih jalan? Masih. Cuma dia jadi kotak. Apa? Apanya? Jadi gempol. Dari atas ke bawah. Oh. Oh, nanti kotak. Sok dikotret. Oh, gitu. Oh. Wih, nggak ada. Oh, atas buku. Nah, iya. Terus ini modal. Kalian bikin dulu kotaknya. Tuliskan yang pesan Boris, Boris. Boris Bukir. Yang dikirim Berta. Tulis dulu di kotak. Nanti ketahuan. Kalian membuka pesan rahasia si Berta yang ini. Oke. Temu? Oh, ini. Iya, tulisin dulu di kotak aja. Dicoret-coret. Tulisin dulu di kotak. Something tidak Dari mana? Oke. Oke. Ox. Oh, oke. Will be. Wati udah dapat jawabannya? Bahkan ke bawahnya nih, Mbak. Siapa yang udah dapat? Kita tunggu temannya ya. Nanti boleh siapa yang duluan bisa di ini papan tulis ke depan. Aneh. Iya. Bawahnya begini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Ada bahaya. Oke, ayo. Oh. Yang biasa pakai. Ah,
Nggak bisa kan? Tapi makan. Ini berarti saya equalisasi. Tidak kan? Dia tetap pakai grid dengan 4 kolom. Oke, guys. Oke, guys. Oh, 4 kolom ke bawah 5 ya Bu ya? Ada. Ke bawah, dilihat dulu itu berapa. Oh, Oh iya beda. kita lebih dulu kayak ayat Fidel. Berapa kata atau Oh, huruf, berapa huruf. Ada yang ke depan, silakan. Marti. bukan selalu itu. yang penting 14 dan 40. Ke bawahnya 5 kan? Artinya yang penting 40. Oh, itu kan. Lihat hurufnya ada berapa? Yang penting 40. Jadi bagian tak sini berapa? Oh, okay, I will be there. Baru berapa sih? Biru. Iya, Marti. Dia grade-nya 4, ke bawah 4. Dia pakai 4 kali 4 saja karena eh hurufnya hanya 16. Nah, itu. Ya, ini tentang dekripsi dan enkripsi ya. Dan juga pemanfaatan penyimpanan data di situ. Nah, ini seperti ya bermain pemecahan soal, tetapi di balik sini ini ya banyak konsep informatika yang ada ya. Bagaimana mengenkripsi dan dekripsi suatu pesan rahasia, bagaimana cara memanfaatkan menyimpan suatu data gitu ya. Seperti tadi, kalau yang pesan dari Boris ke Berta, itu kan katanya banyak ya, ada 20. Ya, dia pakai 20 grid. Tapi kalau misalkan pesan si eh, Berta ke Boris, ya, itu kan hanya 16. Jadi pemanfaatannya itu 16 grid saja gitu, jangan nambah 20. Itu juga termasuk pemanfaatan space buat penyimpanan. Seperti itu. Siapa yang dari 1, 2, 3 soal yang sudah paham, sudah itu, wah saya berhasil semua nih gitu. Gampang-gampang ya. Kita udah. Oke. Ya sedikitnya siang ini kita ini ya pemanasan dulu sebelum pulang. Nah ini coba ramuan ajaib. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kondisi. Kemudian dilihat lagi ada 3 kondisi. Kalian akan mencari gelas mana yang berisi air. Wah, ini menarik. Di kodrat tuh kayak gini. Classroom. Ini terkait dengan logika himpunan, ya.
tulis menjadi keriting. Kelihatan ya gambarnya ya. Gambar si bebras dari tiap percobaan. Hilang. Percobaan 1 hilang. Percobaan 1 giginya memanjang, telinganya manjang, hidungnya putih. Dia itu A bikin punya panjang. Iya, cek hidung. C itu. Dia B gigi. D air. Ayo. Oh, dia air. Iya, ada yang berisi air. Oh, dia berisi air. Iya D yang nggak bikin efek banyak. Apa Oh, mata ya? mata. Yang benar mana? Oh, berarti dia air. Berarti vaping. Apa komisi itu? Iya. D Bu. Apa? D. Gelas D adalah air yang berisi gelas yang berisi air. Air yang sih kelas. Oke, ada yang lain? Siapa ya yang mau ke depan? Yang sudah menjawab, kasih teman yang lain untuk menjawab ke depan. Siapa? Wati mau mencoba ke depan? Atau Sofi? Atau Amel? Atau yang lain? Ibu tunjuk atau Ji, Oji, ke depan? ngerti nggak, Oji? Ya, Bu. Tadi siapa yang bilang nggak ngerti? Jadi step-stepnya ya, Bu Kori ya. Ya, itu Nah, perlu. step-stepnya penting. Step-stepnya itu perlu. Jadi dalam pemecahan permasalahan itu, step-stepnya itu tuh perlu. Step-step itu namanya algoritma. Ya, step-step yang kalian tulis, apapun itu bentuknya, nanti kalian belajar di SMA. Untuk pemecahan soal itu, ada dengan namanya diagram alur atau dengan kode-kode. Ya. Nah, untuk sekarang, kalian belajar tuh untuk mengarah ke sana. Boleh, potretan apa aja, yang penting ada alurnya untuk penyelesaian masalah. Tiap orang berbeda-beda ya, nggak dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, Ibu pengen lihat nih, bagaimana kalian menyelesaikan masalah. Bukan jawabannya aja, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah itu yang penting. Itu namanya algoritma. Ada yang mau ke depan untuk menggambarkan algoritma dalam ramuan ajaib ini? Seperti apa? Coba aja. Tidak apa-apa. Sofi, silakan. Sopi. Yang Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, Mas. Ayo. Oh, buat kita ini. Buat izin. Jemput Bapak. Ayo bantuin sama Ani. Oh, Ayo. bukan. Ya. Ini tentang logika, tentang himpunan. Ya, kuping. Bagaimana kalian mengiriskan himpunan percobaan 1, 2, 3? Gimana logikanya? Ayo. Gak apa-apa, Sofi. Nanti kita bareng-bareng. Ayo maju aja dulu. Oji mau Puji. Ji. Ayo, Fauzi deh. Ayo dibantuin.
Jadi apa? Ini apa sih? Atau yang udah ketemu tadi gelas mana yang berisi air, udah kan tadi? Atau ulan deh, ulan. Jadi jawabannya udah ketemu katanya Bu, cuman bingung merumuskan algoritmanya gitu ya. Nggak usah algoritma. Gimana kalian menyelesaikan persoalan itu step-stepnya, bukan algoritmanya. Ya. Bagaimana kalian menyelesaikannya itu tuh dinamakan algoritma. Tapi kita belum ada aturan. Aturan algoritmanya belum ada. Ini masih bebas. Jadi Ya. cara saya nulis ya, apa-apa. Kembali. A kuping, ya telinga. B ini nih A B C D E. Oh, ini Mata. Oke, dari mana Ani? Bentar, Ani belum selesai. Dari mana Ani bisa menyimpulkan itu? dilihat dari si dilihat dari berang-berangnya kan. Dari ininya, dari Iya. gambar. Nah, Ya, dilihat dari gambarnya terus katanya. nyocokin sama si gelas-gelas. Dilihat Oh, dari itu yang satu sama yang tiga ada C. Oh, berarti C apa gitu. Ah, Oke, gimana caranya Ani menyelesaikannya itu dengan kotretan di papan tulis? Atau dilihat saja? Atau ada kotretannya? Ini kotretannya. Itu langsung kesimpulan itu sayang. Itu bukan kotretan. Enggak, saya kotretnya bener-bener gini. Cara saya ngeliat. Jadi ketika Ani melihat soal, langsung dapat hasilnya itu. Iya. Dari gambar itu katanya Bu, dari gambar berang-berang di Gambar. bawah itu, Oke, gambar ke-1 kan dikasih A, B, dan C. ya. Nah, terus gambar ketiga juga ada C-nya tuh, C, D, dan F. Nah, disimpulkan C itu apa? Nah, dari gambar ini, gitu. Lalu gambar 1 dan gambar 2 itu kan ada A, B, C, dan A, D, E. Nah, disimpulkan berarti yang A itu apa? Oke, oke. Sip, makasih Ani. Ya, jawabannya sama ya dengan Ibu. Telinga panjang, C-nya hidung, E-nya mata, F-nya kumis, D air. Oke. Tapi Ibu belum lihat skema algoritmanya. Ada yang bisa bantu Ani untuk dapat apa? Menjelaskan step-step pemecahan masalah ini. Mir, yang ini, yang gambar ini dijelaskan secara step-step, step-step aja cara pengerjaannya. Kan kalau tadi disimpulkan ya, ngelihat terus disimpulkan. Nah, tuliskan dalam kata-katanya seperti apa. Nggak tahu. Sama dua sama C. Sama hidung. Nah, gitu.
Ayo, Rafif, ayo. Ayo tuliskan aja. Lewat kolom. Ayo Rafif. Kan tadi kamu yang Ya itu sama dengan apa tadi? Ayo tuliskan Oh, iya. yang tadi diomongin. kita ngomong. Ayo. Yang putih biar kelihatan. Terus gini. Nih. Jadi Nah, yang menyimpulkan bahwa ramuan apa? Ramuan apa tuh? Coba lihat dari percobaan 1, percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. percobaan 1 sama 3 ramuannya sama-sama ada C. Terus yang menyebabkan hidung berang-berang itu putih. C. Tulis sok dua. Oke. 1 dan 3 itu diambil kesimpulan adalah C. Gimana? Dengan sama sama 1 dan sama 1 Ini biar udah dan bola sama-sama selingannya panjang. Sama-sama telinga panjang berarti dua-duanya juga sama apa ini memiliki 2 huruf yaitu A. Jadi dapat kesimpulan semuanya A. Terus apa ya? Oh, sama di 2 tuh oh iya, 2 ramen itu cuma ada E, terus matanya sendiri yang putih. Jadi terus yang 3 tuh Warnanya lain. hanya di berang-berang 3 yang ada ya, terus kumisnya juga sendiri keriting. Jadi kita simpulkan kumis keriting jadi pokoknya adalah D. Nah, Oke. oke. Oh, B. Sama B. Nggak ada tulisannya? Itu di Tulisin itu panjang. B. Udah. Oke, terima kasih. Nah, itu namanya pemecahan problem solving algoritma ya. Ini bisa dikatakan mungkin step-step pemecahan masalah ya. Tapi kalau misalkan algoritma dalam sesungguhnya itu tuh ada dasar-dasarnya ya, ada konsep-konsepnya. Ini
Eh, nah, ini yang Ibu perlukan. Coba lihat bagaimana pemecahan Afif dan Ulan dalam memecahkan persoalan ini, ya. Mungkin Ani juga hampir sama dengan Ulan ya, cara memecahkan masalah. Dia langsung lihat ke dalam gambarnya, gitu. Jadi ini adalah irisan himpunan, ya. Bagaimana kalian memecahkan logika permasalahan ini dan eh, irisan himpunannya seperti apa. Di percobaan 1, dia beririsan dengan percobaan 3, yaitu sama-sama memiliki hidung yang putih, ya. Sama-sama memiliki hidung yang putih. Dan itu dikelompokkan gelas C. Kemudian kalau untuk yang A itu 1 dan 2 sama-sama telinga panjang. Kemudian kalau untuk E, dia tidak beririsan dengan percobaan manapun, berarti dia pengaruh besar di mata putih dia sendiri kan ya, yang ada di dalam percobaan itu sama dengan yang F juga seperti itu ya, si kumis keriting. Dia hanya ada di percobaan ketiga. Nah, D itu beririsan dengan 2 dan 3 ya, itu adalah di air putih. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah air putih ya, adalah di gelas D. Air putih ada di gelas D. Oke, terima kasih. Jadi problem solving itu bukan hanya menebak jawaban yang benar, tapi bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Ya, itu yang dilihat ya. Dan setiap orang pasti punya beda-beda jalannya. Oke, coba yang ini. Ini yang terakhir. Lagi. Yang terakhir. Ayo Ani, lagi. Tebak-tebakannya lagi. Karung dalam elevator. Nggak punya apa. Ini balance. Google Translate. Jalur ini. Ini Korporetan. nih Oke, korporetan. Ini pakai katan ya. Di sini dilihat ketentuan-ketentuannya. Sekali angkut, lift ini hanya bisa antara 80 dan 100 kilo. Ya. Cobain yang belum maju. Ulang gambarkan lagi.
Berarti masuk kalau Pas main Si 50 mungkin dia orang ini. tiga. Nah, berarti tidak kurang dari 20 dan tidak lebih. Itu bisa ada satu orang. ah 225 Ya, curut semua. kan 24 berapa kali? Iya, bahkan aku 4 kali. Maafin kali. Oh iya, Bang. ya Terus ada 5. 60 Tidak pulang. Kan sama dia juga. Harus lebih dari 80. Oh, berarti nggak Tidak kurang, tidak lebih. Tidak lebih kecil dari 100. Tidak lebih dari 100, tidak kurang dari 80.
Ini kan sepatunya tiga, lima malah tuh. Enggak, lima sama ini juga ada. Lima Iya. 20 sama 5. 4 kali apa yang mesti kita sama ini lah. Dibeli terlalu 4 kali. Oh tadi terus Iya. 4 4 kali. ini salah satu Usahanya nasi pas habis satu kayak ini. jadi lu kamu ada kayak itu semua Sama. Ayo ikutin amin. apa lo satu orang orang tapi lagi Kalau banyak isi ya itu aja Kayak ada biasanya kayak lama lebih kalau punya pemain cepat tuh sering ngomong juga bahwa kamu bisa jalan kemana yang Sudah dapat? dan yang nyoba Ada berapa kali angkut? kiper Ada 12 barang ya. Jadi berapa kali angkut liftnya? Bolak-balik berapa kali? 4 katanya, kata Rafiq. 4. Ya, oke, coba 4. Lift yang pertama angkut berapa? Kan barangnya, ukuran barangnya. bergantung tadi sama urutannya. Tapi yang harus dari sini, cuma kalau dia gak bisa, aku Dari sini ya, dia ngambilkan dari pintu yang terdekat lift. Dia ngangkut duluan. Ambil kan ya. Berarti yang diambilnya adalah pertama nih, untuk angkutan pertama kan ya, 40 ya. Kemudian 20. Udah berapa tuh? 60 kan ya. Kemudian 34. Berapa tuh? 4 Dan 4 ya. Kalau dia masukkan 55, bisa nggak?
Nggak bisa. Bisa. Oke, berarti dia lift pertama ngangkutnya 40, 20, dan 34. Ya. Kemudian lift kedua tuh udah diangkut nih ya. Yang ini udah diangkut. Kemudian ini lagi 55. 55. 55. Kemudian 50. 50 masuk nggak? 55 tambah 50 berapa? Nggak bisa, Bu. 105. Overload kan ya? Jadi akhirnya dia nyimpen dulu di sini, ada penyimpanan. Sama 50 kan ya, masuk 50, 55 disimpannya dulu di sini. Di sini ditaruhnya di situ. Ya. Misalkan bisa di sini disimpannya. Jauh-jauh kan disuruhnya ya. Simpan dulu jauh-jauh gitu. Kemudian salah. 55 yang masuk, 50 yang disimpan. 55 masuk, 50 disimpan. Kemudian berapa lagi? 23. 23 ya. Masuk ke sini kan ya. 23. Udah berapa nih? 78. Lalu kalau 45 Boleh. overload ya. 45 overload, kemudian dia disimpan di sini. 45 dia simpan. Coba lihat lagi di sebelah 45 apa? 30. 78 tambah 30 overload ya. Sehingga duduk di sini. Lalu setelah 30 10. 10 masuk enggak? Masuk ya. 10. Lalu setelah 10 25. 25 masuk enggak? Ini udah berapa? 78 tambah 10 88. Kalau 25 enggak masuk. Setelah itu jadi masuk ke penyimpanan. 30 apa lagi ya? Kalau 15 Iya bisa. 78 tambah 10 Iya. 88 tambah 15 Berarti simpan. nggak bisa simpan. Ya, berarti lift kedua hanya mengangkut 3, totalnya 83. Ya. Nah, terus lift ketiga dia ngambil barang yang dia lihat dari sini nih. Dari yang terjauh kan ya. Dari sini diambilnya. Berarti dia ngambil 15, 30, 25, udah berapa tuh? 30. Berapa semuanya nih? 100 ya? Baru 45 dan 50. Jadi ada 4 kali pengangkutan. Ada yang sama? Ya, ini udah masuk semua kan berarti ya? Nah, ada yang sama jawabannya? 4 kali ngangkut, 94, 83, 100, dan 95. Oke. Ya, begitu ya. Ini namanya berpikir komputasional. Ya, masih yang sederhana. Jadi nanti kalian ke depan di informatika SMA lanjut, kalian akan dibimbing, digiring, menyelesaikan persoalan yang lebih besar. Nanti dibantu dengan pemrograman.
ya pemrograman komputer. Ini hanya mengasah bagaimana memecahkan persoalan, tapi nanti di SMA bagaimana kalian bisa memecahkan persoalan dan dibantu dengan komputer ya, dengan pemrograman. Baik, alhamdulillah. Ada satu lagi sebetulnya, jika mau mengasah otak di rumah silahkan ya. Nanti ada di Google, di slide terakhir Google Classroom. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah, mohon maaf jika jika berundul ya, mudah-mudahan kalian senang ya. Baik, kita tutup. Bu, ada pertanyaan Bu dari saya. Ya, gimana Bu? Jadi sebetulnya pinter mana manusia sama komputer? Mana? Ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Soalnya manusia yang begitu. Manusia ya. Kebayang ya, Allah itu hebat dan komplit menciptakan kita. Komputer itu dia ada batasannya, dia hanya bisa menyelesaikan persoalan step. Kalau kita ya kayak tadi memecahkan masalah yang bebras tadi ya, yang dari yang telinganya panjang, mulutnya putih itu tuh kita sekali lihat aja kayak Ani udah tahu tuh kesimpulannya, prap gitu ya. Tapi kalau komputer nggak akan bisa kayak gitu nih. Dia harus buat kondisi yang panjang ya. Nanti kalian bisa lihat nanti di SMA bagaimana cara komputer menyelesaikan masalah. Itu harus banyak ada kondisi-kondisi di dalamnya ya. Kondisi-kondisi mengcodingnya itu tuh. Beda dengan manusia yang hanya melihat sepintas, tahu tuh kesimpulannya apa. Tapi kalau komputer, dia harus menyelesaikan masalah step-step. Oh, ini tidak, if dan else, oh tidak, ini jika ini tidak gitu. Tapi dengan kecepatan yang melebihi dari kecepatan kita, ya itu aja bedanya, ya. Tapi dia banyak terbatasnya dibandingkan manusia. Mesti disyukuri ya, kita manusia diberikan akal yang melebihi oleh Allah. Dan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita tutup Ibu. Kita tutup dengan istighfar dan doa menutup majelis. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.